Di sebuah kota kecil yang mulai berkembang pesat, ada seorang pria tua bernama Pak Raffi. Setiap pagi ia berjalan kaki keliling pasar, mengenakan jaket sobek dan celana kusam. Rambutnya acak-acakan, dan ia selalu membawa kantong plastik berisi buku catatan tua. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi ia sering terlihat duduk di warung kecil pinggir jalan, sekadar memesan teh manis dan mengamati sekitar. Suatu hari, pemilik warung yang baru menggantikan orang tuanya merasa terganggu dengan kehadiran Pak Raffi. Ia berbisik ke karyawannya. Orang itu cuma duduk, pesan murah, bikin tempat kelihatan kumuh. Usir aja dah. Maka salah satu pelayan mendekati Pak Raffi dan berkata dingin, "Pak, kalau nggak pesan makanan lain, tolong jangan lama-lama duduk di sini ya. Banyak pelanggan lain yang mau masuk." Pak Raffi tersenyum kecil dan mengangguk. Ia bangkit, mengambil buku catatannya, dan pergi tanpa banyak bicara. Beberapa hari kemudian, sebuah papan besar dipasang di depan warung itu, tertulis, "Dibeli oleh PT, RAFI&O Group akan dikonversi menjadi warung sosial gratis." Semua orang bingung, apa maksudnya? Dan siapa PT Rafindo? Tak lama kemudian, muncul sebuah berita di media lokal, warung-warung kecil dan tanah di sekitar pasar dibeli oleh seorang dermawan misterius yang ingin menyulapnya jadi tempat makan gratis bagi masyarakat miskin. Dan saat wartawan meliput peresmiannya, muncullah sosok Pak Raffi dengan jas rapi tapi tetap mengenakan topi lamanya berdiri di depan kamera. "Saya memang pernah lapar. Dulu saya ngamen di jalanan sini, tapi saya janji, kalau Tuhan kasih saya rezeki, saya akan kembali ke tempat ini dan membuat siapapun yang lapar bisa makan tanpa takut diusir." Semua orang kaget. Ternyata, Pak Raffi adalah pemilik dari jaringan logistik besar yang berkantor pusat di kota lain. Ia memang sering menyamar dan turun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri siapa yang punya hati dan siapa yang hanya melihat penampilan. Ia tak marah pada pelayan yang mengusirnya. Justru pelayan itu kini bekerja tetap di yayasan milik Pak Raffi sebagai supervisor warung sosial. "Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin memberi kesempatan kedua, karena saya pun dulunya hanya butuh satu kesempatan," kata Pak Raffi sambil tersenyum. Sejak hari itu, warung sosial milik Pak Raffi menjadi tempat yang selalu ramai. Tapi bukan karena makanannya gratis, melainkan karena suasananya hangat. Tak ada yang merasa direndahkan. Orang-orang yang sebelumnya takut mampir karena tak punya uang, kini datang dengan senyum, karena tahu mereka diterima. Pak Raffi sendiri sering duduk di pojokan, diam-diam mengamati. Kadang, ia masih mengenakan jaket lusuh lamanya. Para karyawan sudah tahu siapa dia, tapi tak satu pun berani memperlakukannya berbeda. Itu permintaannya sendiri. Suatu hari, seorang remaja laki-laki tampak gugup masuk ke warung. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab. Ia berdiri di pintu, ragu. Seorang staf menghampiri dan bertanya, "Dek, mau makan?" Remaja itu hanya mengangguk pelan. Ia duduk dan diberi sepiring nasi dan lauk sederhana. Saat makanannya hampir habis, Pak Raffi datang dan duduk di depannya. "Namamu siapa?" tanyanya lembut. "Bayu." "Pak, kamu kelaparan?" Bayu mengangguk. "Saya kabur dari rumah. Ayah saya pemabuk. Saya sudah nggak tahu harus kemana." Pak Raffi tak berkata banyak. Ia membuka buku catatannya dan menulis sesuatu. Beberapa hari kemudian, Bayu resmi tinggal di rumah singgah yang baru didirikan di belakang warung. Ia diberi tempat tidur, pendidikan informal, dan bahkan dilatih untuk membantu di dapur. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, membantu memasak, dan menyambut para tamu dengan senyum. Pak Raffi melihatnya dari jauh. Ia tahu, inilah tujuan hidupnya kini, membentuk generasi baru dari orang-orang yang dulu mungkin tak dianggap siapa-siapa. Tak butuh viral, tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin terus berjalan, satu langkah kebaikan setiap hari. Di mata dunia, ia mungkin hanya seorang pria tua. Tapi bagi Bayu dan puluhan orang lainnya, Pak Raffi adalah harapan yang menyamar dalam kesederhanaan. Tahun-tahun berlalu. Warung sosial itu kini telah berkembang menjadi jaringan kecil di beberapa kota. Bukan sekadar tempat makan gratis, tapi juga rumah bagi mereka yang tersisih,
anak-anak jalanan, janda miskin, tukang becak yang sakit, dan pemulung yang tak punya keluarga. Semua disambut dengan senyum, tanpa ditanya siapa mereka, dari mana asalnya, atau berapa saldo di rekening mereka. Bayu, anak yang dulu datang dengan wajah lelah dan hati hancur, kini tumbuh menjadi pemuda tangguh. Ia melanjutkan pendidikan lewat beasiswa yang dibiayai oleh Yayasan Raffi. Dan setelah lulus, ia kembali bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai pemimpin salah satu cabang warung sosial. Ia tahu hidupnya telah diselamatkan, dan kini gilirannya menyelamatkan orang lain. Sementara itu, Pak Raffi semakin jarang terlihat. Usianya bertambah, tubuhnya melemah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia lebih banyak menulis di buku catatannya, menuliskan nama-nama orang yang ingin ia bantu, dan cerita-cerita kecil yang membuatnya menangis dan tersenyum dalam diam. Suatu pagi yang cerah, kursi kayu di pojok warung tampak kosong lebih lama dari biasanya. Para staf mulai mencari. Di kamarnya yang sederhana, Pak Raffi ditemukan tertidur untuk selamanya. Di sebelah tempat tidurnya, terbuka halaman terakhir buku catatannya. Hanya ada satu kalimat, teruskan. Meski aku tidak ada, kebaikan harus tetap ada. Pemakamannya sederhana, seperti yang ia minta. Tapi yang hadir ribuan. Mereka datang dari berbagai kota, semuanya pernah ditolong diam-diam, tanpa pernah tahu siapa malaikat tanpa sayap itu sebenarnya. Bayu berdiri di depan nisan Pak Raffi. Matanya berkaca-kaca. Bapak mungkin tidak punya patung, tidak punya museum, tapi kami semua adalah warisan hidupmu. Dan sejak hari itu, Hari Kebaikan Tanpa Nama, ditetapkan di kota mereka sebuah peringatan tahunan untuk berbuat baik secara diam-diam, tanpa pamrih, tanpa ingin dikenal. Pak Raffi telah tiada, tapi jejaknya tak pernah hilang. Ia telah membuktikan bahwa menjadi orang besar bukan soal nama yang terkenal, tapi tentang seberapa banyak hidup yang kau sentuh dengan cinta. Karena kadang, orang paling sederhana menyimpan warisan yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini.